Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi kalian yang sedang melihat video presentasi yang akan kelompok kami sampaikan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai laporan final proyek mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data dengan judul Sistem Informasi Administrasi Tamu Hotel. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Andara Elirikalia Putri dengan NIM 24123247. Kenalkan, nama saya Najwa Khoirunisa Az-Zahroh dengan NIM 24.12.3256. Perkenalkan, nama saya Rahma Aptakarisa dengan NIM 24123266. Perkenalkan, nama saya Anindya Davitria dengan NIM 24123267. Nama saya Revalia Salsabilandriana berNIM 24123268. Penjelasan ini akan dimulai dari latar belakang yang akan dijelaskan oleh teman saya. Dalam industri perhotelan, kepuasan pelanggan sangat bergantung pada pelayanan yang efisien dan cepat, terutama dalam reservasi fasilitas. Saat ini, banyak hotel masih mengandalkan proses manual yang rentan terhadap kesalahan pencatatan dan keterlambatan konfirmasi. Untuk mengatasi ini, kami mengusulkan pengembangan sistem informasi administrasi tamu hotel yang terkomputerasi dan terintegrasi. Yang pertama, sistem ini akan mempermudah pengelolaan data tamu dan jadwal fasilitas hotel. Yang kedua, memastikan informasi yang akurat dan real-time. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional hotel. Bagi tamu, sistem ini akan memberikan pengalaman yang lebih baik dengan kemampuan reservasi langsung dan konfirmasi instan. Singkatnya, pengembangan sistem ini adalah kunci transformasi digital untuk layanan hotel yang lebih profesional dan modern. Di sini saya akan menjelaskan tentang IRD dari sistem hotel tersebut. Yang pertama, di sini ada tamu. Tamu ini melakukan reservasi dan karyawan yang menangani reservasi tersebut. Kemudian di dalam reservasi mencakup reservasi fasilitas yang berisi fasilitas. Nah, setiap reservasi fasilitas memiliki pembayaran sehingga reservasi fasilitas melakukan pembayaran. Untuk kardinalitasnya sendiri, tamu dengan reservasi adalah one to many, yang dimana tamu bisa melakukan banyak reservasi. Kemudian, karyawan dengan reservasi kardinalitasnya one to many. Di sini juga sama, satu karyawan bisa menangani banyak reservasi. Kemudian, kardinalitas untuk reservasi dengan reservasi fasilitas, yaitu one to many. Kemudian, reservasi fasilitas dengan fasilitas kardinalitasnya many to one. Di sini juga sebenarnya tamu bisa melakukan banyak reservasi fasilitas dalam satu reservasi, sehingga di sini reservasi dengan fasilitas sebenarnya memiliki relasi dan kardinalitasnya adalah one to many. Kemudian reservasi fasilitas dengan pembayaran memiliki kardinalitas one to one. Di dalam IRD tidak diberikan relasi dan kardinalitas dari reservasi ke fasilitas, karena di dalam database-nya mereka tidak terhubung, melainkan reservasi terhubung ke reservasi fasilitas dan fasilitas tersebut terhubung dengan reservasi fasilitas. Nah, kemudian di dalam entitas tamu memiliki atribut. Yang pertama, email, nama tamu, telepon, alamat, dan ID tamu. Di sini ID tamu sebagai primary. Kemudian pada entitas reservasi terdapat atribut yang pertama, yaitu ID karyawan, ID tamu, tanggal reservasi, kode reservasi, tanggal mulai, tanggal selesai, dan status. Di sini yang sebagai primary key adalah kode reservasi, sedangkan ID karyawan dan ID tamu adalah foreign key. Kemudian di dalam entitas karyawan terdapat atribut job desk, nama karyawan, ID karyawan, dan telepon. Nah, di sini ID karyawannya sebagai primary key. Selanjutnya di dalam reservasi fasilitas terdapat atribut kode fasilitas, kode reservasi fasilitas, kode reservasi, check-in, dan check-out, yang dimana kode fasilitas dan
kode reservasi sebagai foreign key, sedangkan kode reservasi fasilitas sebagai primary key. Kemudian di dalam fasilitas terdapat kapasitas, lokasi, keterangan, nama, harga sewa, 12 jam, kode fasilitas. Nah, di sini kode fasilitasnya sebagai primary key. Kemudian pada entitas pembayaran terdapat atribut ID pembayaran, kode reservasi fasilitas, total pembayaran, metode bayar, dan tanggal pembayaran. Kode reservasi fasilitas ini adalah foreign key. Kemudian kode pembayaran sebagai primary key, sehingga semua tabel bisa terhubung melalui foreign key yang sudah dicantumkan. Dalam database ini terdiri dari 6 tabel. Yang pertama, data tamu, kedua karyawan, yang ketiga fasilitas, yang keempat reservasi, yang kelima reservasi fasilitas, dan yang keenam pembayaran. Kontribusi saya dalam final project ini yaitu mengimplementasikan query insert. Pada tabel tamu, karyawan, reservasi fasilitas, dan pembayaran, saya menginputkan 25 record data. Pada setiap tabel, 5 record diantaranya sengaja saya sisakan beberapa kolom dengan nilai 0 untuk menguji penanganan data yang tidak lengkap. Karena hotel hanya memiliki 9 fasilitas, saya menginputkan 9 record data pada tabel fasilitas, yang mana fasilitas tersebut meliputi ruang rapat VIP, ballroom, kolam renang, gym center, spa, minibar, resto, dan playground. Di sini saya akan menjelaskan mengenai update. Dilakukan query pada tabel tamu. Nah, di atas ini merupakan tabel tamu sebelum diupdate. Kemudian dimasukkan query update tamu. Tamu ini tabel yang dipanggil, set nama tamu, Budi Santoso, telepon, email, dan alamat where ini sebagai ID yang dipanggil, karena kita memakai ID yang dipanggil agar ID tersebut berubah sesuai dengan set yang telah ditetapkan, sehingga tabelnya akan berubah seperti ini. Nah, lain contoh lagi di tabel pembayaran. Di sini sebelum diupdate pada tabel pembayaran pada ID, pada kode pembayaran 9021, di sini terdapat 0. Sehingga setelah diupdate dengan query update pembayaran ini merupakan tabelnya set, kode reservasi, total pembayaran, tanggal pembayaran, metode bayar, kemudian where kode pembayaran 9021. Nah, 9021 ini yang dipanggil agar bisa diubah, sehingga hasilnya seperti ini. Tabel tersebut 9021 pada setnya yang telah diatur akan berisi. Di lain contoh, di sini ada pengupdatean untuk sebagian dari isi satu data tersebut, yang dimana sebagai contoh pada tabel tamu. Di sini sebelum diupdate pada ID tamu 1107 yang beralamat di Jalan Kamboja akan diubah menjadi Jalan Kenari, sehingga query-nya update tamu yang tabel yang dipanggil, set alamatnya yang diubah menjadi Jalan Kenari nomor 99, where nama tamu Gilang. Nah, nama tamu Gilang ini yang akan dipanggil, sehingga data tersebut di setnya akan terubah, sehingga menjadi ID tamu 1107 dengan nama tamu Gilang berubah alamat menjadi Jalan Kenari nomor 99. Kemudian ada lagi contoh di tabel pembayaran. Nah, di sini sebelum diubah pada tabel ini kode pembayaran 9001, metode bayarnya adalah transfer dan ingin diubah menjadi metode bayar kartu kredit, sehingga query yang diketik atau digunakan adalah update pembayaran nama tabelnya ini, set metode bayar sama dengan kartu kredit. Karena ingin diubah di metode bayarnya, maka metode bayar yang dipanggil menjadi sama dengan kartu kredit. Where-nya ini kode pembayaran
9001. Di sini kita menggunakan menggunakan kode pembayarannya untuk dipanggil yang diubah, sehingga hasilnya adalah kode pembayaran dari 9001 menjadi metode bayarnya adalah kartu kredit. Ini saya akan menjelaskan contoh penggunaan perintah SQL delete untuk menghapus data dari tabel berdasarkan kondisi tertentu. Contoh pertama, penghapusan satu baris berdasarkan ID karyawan 25012 dengan cara memasukkan query delete from karyawan where ID karyawan 25012. Maka baris data yang memakai ID karyawan 25012 akan terhapus dari tabel data. Contoh kedua, penghapusan semua reservasi yang berstatus cancel dengan cara memasukkan query delete from reservasi where status cancel. Maka semua data yang memiliki status cancel akan terhapus dari tabel reservasi. Contoh terakhir, penghapusan tamu yang memuat substring key dalam nama mereka dengan cara memasukkan query delete from tamu where nama tamu like person key person. Maka semua tamu yang namanya berklausa key akan terhapus dari data tamu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan query SQL untuk memvisualisasikan ringkasan data. Contoh pertama yaitu menghitung jumlah baris pada tabel reservasi fasilitas dengan memasukkan query select count as total baris from reservasi fasilitas yang akan menghasilkan total 25 baris. Lalu, selanjutnya ada menghitung jumlah reservasi berstatus confirm dengan memasukkan query select count as total confirm from reservasi where status confirm dan akan menghasilkan total sebanyak 12. Buatlah query untuk menampilkan kolom-kolom penting dalam tabel utama dan tabel tambahan. Query-nya terdapat select untuk memilih tabel dan kolom. Tabel yang dipilih reservasi fasilitas, tamu, fasilitas, karyawan, reservasi, dan pembayaran. Dan untuk kolom yang dipilih untuk reservasi fasilitas terdapat kolom kode reservasi fasilitas. Untuk tamu, kolom yang dipilih nama tamu. Untuk fasilitas, kolom yang dipilih nama, tetapi jika nanti query sudah dijalankan, maka kolom nama akan berubah menjadi nama fasilitas. Untuk karyawan, kolom yang dipilih nama karyawan. Untuk reservasi, kolom yang dipilih ada tanggal reservasi, fasilitas check-in, dan fasilitas check-out. Untuk pembayaran, kolom yang dipilih ada total pembayaran dan metode bayar. Selanjutnya terdapat from reservasi fasilitas. Ini berarti reservasi fasilitas merupakan tabel yang menggabungkan antara tabel tamu dan reservasi yang mereka pesan. Selanjutnya terdapat inner join. Inner join merupakan penggabungan dari tabel reservasi dengan tabel reservasi fasilitas melalui kode reservasi. Jadi jika di reservasi terdapat kode reservasi yang sama dengan reservasi fasilitas, maka jika query dijalankan, kode reservasi yang sama itu yang akan muncul. Begitu juga untuk tamu, menggabungkan dengan tabel reservasi melalui ID tamu. Selanjutnya karyawan dengan tabel reservasi digabungkan melalui ID karyawan. Untuk fasilitas dan reservasi fasilitas digabungkan melalui kode fasilitas. Selanjutnya ada pembayaran dengan reservasi fasilitas digabungkan melalui kode reservasi fasilitas. Dan terakhir ada order by reservasi fasilitas titik kode reservasi fasilitas. Ini berarti jika query dijalankan, maka kode reservasi fasilitas akan ditampilkan berurutan. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3, buatlah query untuk menampilkan data berdasarkan kondisi tertentu menggunakan where, group, order, dan aggregate. Yang pertama menggunakan where, kondisinya adalah menampilkan reservasi yang sudah dibayar di atas 500.000. Query-nya terdapat select kode pembayaran, total pembayaran, metode bayar. Ini merupakan kolom-kolom yang akan dipilih. From pembayaran merupakan tabel
dan kolom yang dipilih tadi diambil dari tabel pembayaran, where total pembayaran lebih dari 500.000. Ini berfungsi untuk memfilter total pembayaran di atas 500.000, lalu saat query dijalankan, total pembayaran yang di atas 500.000 yang akan ditampilkan. Selanjutnya terdapat group by dengan kondisi menampilkan jumlah reservasi per tanggal reservasi. Query-nya terdapat select date, tanggal reservasi as tanggal, count as total. Select date tanggal reservasi as tanggal berarti hanya memilih kolom tanggal reservasi, tetapi yang dipilih hanya tanggalnya saja tanpa jam, dan setelah query dijalankan, kolom tersebut akan diubah menjadi tanggal. Count as total berarti hitung jumlah reservasi untuk setiap tanggalnya. From reservasi berarti datanya akan diambil dari tabel reservasi. Group by datanya berarti gabungkan semua data yang punya tanggal reservasi sama, lalu hitung jumlahnya. Lalu ada order by, menampilkan urutan harga fasilitas dari tertinggi sampai terendah. Query-nya, select kade fasilitas, nama harga sewa 12J, from fasilitas. Berarti memilih kolom kade fasilitas, nama harga sewa 12J dari tabel fasilitas. Order by harga sewa 12J, dash, yang artinya mengurutkan data berdasarkan harga sewa 12 jam dari tertinggi hingga terendah. Yang terakhir ada aggregate, menampilkan reservasi pertama dan reservasi terakhir. Query-nya ada select min tanggal reservasi as reservasi pertama yang berfungsi untuk membaca seluruh data pada kolom tanggal reservasi, kemudian memilih tanggal dengan nilai paling awal dan paling kecil. Dan setelah query dijalankan, kolom ini akan mengganti namanya menjadi reservasi pertama. Terus yang kedua ada max tanggal reservasi as reservasi terakhir. Fungsinya akan membaca seluruh data pada kolom yang sama, kemudian memilih tanggal dengan nilai paling akhir atau paling besar. Dan setelah query dijalankan, kolom ini akan menjadi kolom reservasi terakhir. Semuanya ini akan diambil dari tabel reservasi. Saya di sini akan menjelaskan bagian nomor 4 dan nomor 5. Untuk bagian nomor 4 yang pertama adalah inner join. Digunakan untuk menampilkan data yang memiliki relasi yang cocok di kedua tabel. Menampilkan data reservasi lengkap, yaitu ID reservasi, nama tamu, nama karyawan, tanggal reservasi, dan status. Hanya data yang memiliki hubungan relasi cocok di semua tabel yang ditampilkan. Kemudian rank join digunakan untuk menampilkan semua data dari tabel kanan tamu dan data yang cocok dari tabel kiri reservasi. Kemudian menampilkan semua tamu, termasuk tamu yang belum pernah melakukan reservasi. Jika ada data di tabel reservasi, maka kolom-kolomnya akan bernilai 0. Kemudian left join digunakan untuk menampilkan semua data dari tabel kiri reservasi dan data yang cocok dari tabel kanan tamu dan karyawan. Menampilkan semua data reservasi, termasuk reservasi yang belum memiliki data tamu dan karyawan. Misalnya, jika terjadi penghapusan data tamu atau karyawan. Query gabungan dan fungsi agregasi. Yang pertama tuh menampilkan total pendapatan hotel, menjumlahkan semua total pembayaran dari tabel pembayaran yang terhubung ke reservasi fasilitas. Hasilnya adalah total pendapatan hotel dari seluruh transaksi. Kedua, jumlah reservasi per fasilitas. Mengelompokkan data berdasarkan nama fasilitas, lalu menghitung beberapa kali fasilitas tersebut dipesan oleh tamu. Sangat berguna untuk analisis popularitas fasilitas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.